Selain ketiga poin penting itu tadi ya, ada paradigma, rancangan, dan juga metode. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti itu juga harus mempertimbangkan. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di Cakrawala Edukasi. Learning Happy, Be Smart. Sobat Edukasi, kali ini kita akan belajar tentang cara merancang penelitian. Nah, kalau Sobat Edukasi mau tahu bagaimana cara atau langkah-langkah dalam merancang penelitian, jangan kemana-mana, simak terus video berikut ini. Nah, Sobat Edukasi, langsung saja kita ke bagaimana cara atau langkah-langkah dalam merancang suatu penelitian. Tapi sebelum ke bagaimana langkah-langkahnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan penelitian? Ada banyak definisi penelitian, jadi sebenarnya tidak ada definisi yang paten kaitannya dengan apa itu penelitian. Tapi di sini saya cantumkan salah satu definisi penelitian dari Creswell. Jadi menurut si Creswell, penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau permasalahan. Jadi intinya kalau bisa kita kita tandai mana aja sih inti dari proses penelitian itu yang penting. Jadi intinya adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, next langsung aja kita ke langkah dalam merancang penelitian. Sobat Edukasi, dalam merancang suatu penelitian ada 3 komponen penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu paradigma penelitian, kemudian yang kedua adalah rancangan penelitian itu sendiri, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma istilah itu mungkin kita udah sering dengar juga ya. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan pandangan dunia atau world view, ada juga yang menyebutnya dengan istilah epistemologi dan ontologi, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah metodologi penelitian yang diterima secara luas. Lalu sebenarnya apa sih paradigma penelitian? Jadi paradigma penelitian itu merupakan orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian yang dipegang kukuh oleh peneliti. Nah, kenapa dalam penelitian kita harus menentukan paradigma apa yang akan kita gunakan? Ini penting karena paradigma ini akan menentukan arah apakah kita dalam praktek penelitian nanti akan condong ke penelitian kualitatif, kuantitatif, atau kita menggunakan metode campuran. Seperti itu ya. Kemudian paradigma penelitian itu sendiri secara garis besar ada 4 yang umum ya. Jadi yang pertama ada paradigma post-positivis. Ini merupakan paradigma yang memandang bahwa ada hubungan kausalitas. Jadi antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain itu ada hubungan sebab akibat. Nah, beberapa asumsi yang perlu kita ketahui dari paradigma post-positivisme ini adalah bahwa pengetahuan itu sifatnya konjektural atau terkaan. Kemudian penelitian adalah proses membuat klaim. Dari klaim inilah nanti kita membuat klaim-klaim lain yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan yang logis. Makanya dalam melakukan penelitian itu peneliti bisa menggunakan berbagai instrumen dalam melakukan pengumpulan data. Kemudian yang keempat, penelitian harus mengembangkan statement yang menjelaskan fenomena kausalitas seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa
pandangan post-positivis itu bahwa ada hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara satu variabel dengan variabel lain, antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Makanya pandangan atau paradigma post-positivis ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif ya, karena biasanya penelitian kuantitatif ada eksperimen, jadi kayak ada menguji suatu variabel, itu biasanya menggunakan paradigma post-positivis. Kemudian untuk asumsi yang terakhir dari pandangan post-positivis adalah aspek terpenting dalam paradigma ini adalah sikap objektif dari peneliti. So, ketika kita menggunakan paradigma ini, peneliti harus menguji kembali kesimpulan atau metodenya sehingga tidak menimbulkan bias. Oke, next. Yang kedua adalah paradigma konstruktivisme. Ini adalah atau bisa disebut juga dengan konstruktivisme sosial. Ini lebih ke paradigma yang menekankan pada bagaimana manusia itu memaknai kehidupan dunia mereka, tempat mereka hidup dan tempat mereka bekerja. Jadi ini lebih ke kualitatif ya, karena condong ke penelitian yang sifatnya sosial. Nah, beberapa asumsi filosofis dari paradigma ini adalah bahwa makna itu dikonstruksi oleh manusia. Kemudian pemahaman manusia terhadap dunia mereka itu berdasarkan perspektif historis dan juga sosial, karena tentunya kita tahu ya setiap orang itu punya latar belakang historis dan perspektif yang berbeda-beda, maka itu juga yang akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka memaknai suatu fenomena, bagaimana mereka memaknai lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu penciptaan makna dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui proses interaksi sosial. Tentunya kita tahu bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri, mereka selalu melakukan interaksi. Nah, dari interaksi sosial inilah yang ya nanti juga akan tetap berpengaruh terhadap proses pemaknaan terhadap suatu fenomena. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah paradigma transformatisme. Jadi paradigma transformatisme ini merupakan paradigma yang memandang bahwa dalam penelitian itu perlu dihubungkan dengan agenda politik dan perubahan politik dalam kaitannya dengan penindasan sosial. Paradigma ini muncul karena para kaum transformatif itu merasa ada kelompok-kelompok tertentu yang termarginalkan atau terpinggirkan dalam suatu penelitian. Nah, makanya mereka memandang bahwa mereka kelompok yang termarginalkan itu juga tidak boleh diabaikan gitu ya. Makanya beberapa asumsi filosofis dari paradigma ini diantaranya yaitu yang pertama bahwa kepentingan sentral pada kehidupan dan pengalaman kelompok yang termarginalkan. Jadi lebih menekankan pada kehidupan dan pengalaman orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan. Kemudian penelitian berfokus pada ketidakadilan sosial ya, yang berdasarkan pada gender, ras, kemudian etnis, disabilitas, orientasi seksual, dan kelas-kelas sosial ekonomi. Kemudian penelitian harus dihubungkan dengan tindakan politis dan sosial untuk mengatasi ketidakadilan tersebut gitu ya, untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan tadi gitu. Kemudian yang keempat bahwa kinerja program dan alasan penindasan, kemudian dominasi serta relasi kekuasaan. Jadi harus ada agenda dari penelitian, itu harus ada semacam program-program kerja bagaimana cara untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan itu tadi gitu. Kemudian yang keempat ada paradigma pragmatisme. Jadi paradigma pragmatisme ini lebih menekankan pada pemecahan suatu masalah. Jadi bukan cuma metode, menekankan ke metodenya, tapi lebih ke bagaimana memberikan dari penelitian itu bisa memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, beberapa asumsi filosofis dari paradigma pragmatisme ini diantaranya yaitu
paradigma ini bisa diterapkan pada penelitian metode campuran. Kemudian yang kedua, peneliti memiliki kebebasan untuk memilih karena dalam metode campuran itu tadi peneliti menggunakan mix ya, menggunakan dua metode kualitatif dan juga kuantitatif untuk mereduksi atau mengatasi kelemahan dari masing-masing metode. Kemudian ini penerapan berbagai pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data. Karena menggunakan metode campuran, maka pengumpulan dan analisis datanya pun lebih beragam gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penelitian selalu muncul dalam konteks sosial, historis, dan juga politis. Kemudian yang selanjutnya ada asumsi bahwa menggunakan paradigma ini dapat membuka pintu untuk menerapkan metode penelitian yang beragam, menerapkan paradigma penelitian yang beragam, kemudian asumsi penelitian yang bervariasi, dan juga menggunakan pengumpulan serta analisis data yang berbeda-beda juga. Oke, next kita ke komponen yang kedua, yaitu rancangan penelitian. Apa sih rancangan penelitian? Jadi rancangan penelitian merupakan strategi yang kita pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan cara yang koheren dan logis, sehingga itu bisa memastikan kita untuk mengatasi atau menjawab permasalahan penelitian kita dengan cara yang efektif. Jadi kalau bisa kita tarik benang merah gitu ya, rancangan penelitian adalah cetak biru atau blueprint dari proses pengumpulan. Kemudian ini coba saya tandai proses pengumpulan data, pengukuran, dan juga analisis data. Jadi inti dari rancangan penelitian adalah 3 poin penting itu ya, pengumpulan, pengukuran, dan juga analisis data. Nah, untuk merancang suatu penelitian, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menentukan tujuan penelitiannya dulu. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian, tentunya kita punya tujuan ya, kenapa kita harus melakukan penelitian itu. Misal kalau seorang guru ingin melakukan penelitian kaitannya dengan peningkatan prestasi belajar peserta didik, nah mungkin ya dia bisa melakukan penelitian dengan menggunakan multimedia pembelajaran atau dengan menggunakan beragam metode lain, menggunakan beragam media pembelajaran lain yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah memilih jenis rancangan penelitiannya. Jadi ada 3, secara garis besar itu ada 3 rancangan. Apakah nanti rancangannya itu dalam bentuk penelitian kuantitatif, kualitatif, atau dalam bentuk rancangan penelitian metode campuran. Nah, masing-masing rancangan itu dibagi lagi menjadi beberapa bentuk penelitian yang lebih spesifik, tapi nanti akan kita bahas ke slide berikutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi populasi dan metode pengambilan sampel. Nah, tentunya dalam melakukan penelitian nggak semua populasinya itu kita teliti gitu ya, nggak kita teliti satu-satu, karena pasti dalam penelitian itu ada keterbatasan baik dari segi waktu, biaya, dan berbagai mungkin hambatan lainnya. Nah, karena itulah dalam penelitian populasi itu tadi kita persempit menjadi sampel ya, menjadi sampel. Nah, dalam pemilihan sampel kita harus berhati-hati. Jadi kita harus memilih sampel yang benar-benar bisa mewakili atau merepresentasikan dari populasi keseluruhan yang kita pilih untuk penelitian kita. Nah, untuk metode pengambilan sampelnya bisa kita lakukan secara acak atau yang biasa disebut dengan probability sampling, atau secara tidak acak yang biasa disebut dengan non-probability sampling. Kemudian next, langkah yang keempat adalah memilih metode pengumpulan data. Nah, kita bisa memilih metode pengumpulan data, apakah kita akan mengumpulkan data dengan cara observasi atau pengamatan lapangan, atau mungkin observasi di laboratorium, atau menggunakan kuesioner, wawancara, survei, dan lain sebagainya.
Ya, tergantung konteks penelitian kita ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu merencanakan prosedur pengumpulan datanya. Misalnya kita mau mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, kita bisa menggunakan kuesioner dengan skala Likert ya. Nanti dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 mulai dari 5 itu untuk menunjukkan sangat puas, kemudian untuk yang 1 itu sangat tidak puas ya, seperti itu. Kemudian untuk yang keenam yaitu tentukan strategi analisis data. Jadi setelah kita memperoleh data melalui serangkaian proses pengumpulan itu tadi, kalau data udah terkumpul, kita analisis. Nah, dari proses analisis inilah nanti kita akan menghasilkan suatu informasi yang bisa bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi bisa dibilang dalam penelitian, analisis data ini merupakan langkah atau proses yang memiliki peran sentral atau peran penting banget ya, peran paling penting, karena dari hasil analisis data inilah nanti kita bisa menjawab pertanyaan penelitian kita ya. Kemudian untuk tadi udah saya singgung ya beberapa kali bahwa ada 3 jenis rancangan penelitian, ada kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran. Nah, untuk kuantitatif misalnya ada eksperimental, rancangan eksperimental, atau yang non-eksperimental seperti survei. Kemudian yang kualitatif ada penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, atau studi kasus. Nah, untuk yang metode campuran itu ada yang metode campuran konvergen, ada yang sekuensial eksploratory, dan juga ada yang sekuensial explanatory. Nah, ini ada sekilas ya, sedikit inti-inti dari ya poin-poin jenis rancangan penelitian yang udah saya sebutkan tadi, bahwa untuk yang penelitian eksperimental atau rancangan penelitian eksperimen ini merupakan rancangan penelitian yang menguji pengaruh suatu treatment atau suatu perlakuan dalam mempengaruhi suatu hasil gitu ya. Jadi di sini menguji bagaimana variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini biasanya dengan memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap kelompok eksperimen, sedangkan nanti hasilnya dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan atau yang disebut dengan kelompok kontrol. Kemudian untuk rancangan kuantitatif yang kedua ada survei. Jadi survei ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi kuantitatif atau numerik terhadap misal sikap atau opini dari populasi terkait suatu fenomena tertentu. Kemudian yang desain kualitatif, untuk desain kualitatif atau rancangan penelitian kualitatif ini bisa dalam bentuk penelitian naratif. Ini adalah penelitian di mana peneliti menceritakan kembali data yang sudah didapatkan dari lapangan ketika dia sudah melakukan wawancara, dan hasil wawancaranya itu tadi dia ceritakan kembali, disusun kembali dalam bentuk narasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada fenomenologi. Jadi fenomenologi ini adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan pengalaman manusia tentang suatu fenomena gitu ya. Kemudian grounded theory, ini dalam penelitian ini peneliti memperoleh teori yang umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi dari pandangan partisipan. Kemudian yang keempat ada etnografi. Jadi etnografi ini adalah penelitian terhadap pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah mereka. Jadi di etnografi ini biasanya peneliti akan terlibat secara langsung gitu ya di lingkungan orang atau partisipan yang mau diteliti. Kemudian yang studi kasus ini merupakan rancangan penelitian di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus. Nah, kasusnya ini bisa berupa program, peristiwa, kemudian aktivitas, proses, atau mungkin individu.
baik itu satu orang individu atau mungkin sekelompok orang atau mungkin satu masyarakat gitu ya. Kemudian yang rancangan ketiga itu ada mix metode atau rancangan metode campuran. Nah, di metode campuran ini ada yang namanya paralel konvergen. Jadi dengan menggunakan metode paralel konvergen ini, pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif itu dilakukan secara bersamaan. Jadi penggabungan atau pengumpulan datanya itu dalam waktu yang bersamaan agar bisa memberikan analisis yang lebih mendalam atau lebih komprehensif. Nah, selanjutnya untuk rancangan penelitian campuran yang kedua itu ada sequential explanatory. Ini adalah metode campuran yang melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Nah, ini kebalikan dari sequential exploratory. Kalau sequential exploratory ini penelitian kualitatif dulu, baru dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Oke, next. Yang ketiga adalah metode penelitian. Ini merupakan strategi pengumpulan data, analisis data, dan juga interpretasi data. Sebenarnya untuk metode penelitian ini hampir sama ya kayak rancangan penelitian. Jadi ada metode kuantitatif, kualitatif, dan juga metode campuran. Tapi sifatnya tentu saja beda. Kalau untuk yang kuantitatif itu biasanya datanya itu lebih ke data yang angka atau data numerik ya. Jadi analisisnya itu lebih ke arah statistik. Nah, untuk yang kualitatif ini bisa analisis terhadap data-data yang ya non-angka ya. Itu bisa dalam bentuk tema, pola, atau apapun. Nah, untuk yang campuran ini bisa perpaduan antara keduanya karena memang menggunakan campuran itu ya kita menganalisis data numerik dan juga data-data teks atau mungkin gambar dan lain sebagainya yang bentuknya kualitatif. Oke. Nah, selain ketiga komponen penting yang sudah saya sebutkan tadi, ada paradigma, kemudian rancangan, dan juga metode. Ada pertimbangan lain juga yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan penelitian ya. Jadi ada 3 poin di sini, saya tuliskan ada 3 poin. Yang pertama adalah masalah penelitian. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian, ya kita harus tahu dulu nih kecenderungan dari masalah penelitian yang mau kita kaji, mau kita bahas. Misalnya kita ingin mengkaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu hasil, kemudian kita ingin memprediksi hasil. Nah, itu kita bisa menggunakan penelitian yang kuantitatif. Atau kalau kita masalah penelitiannya itu menuntut kita untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang suatu konsep atau fenomena yang mungkin penelitian tentang konsep atau fenomena itu masih sedikit gitu ya. Jadi kita perlu mengeksplorasi. Nah, itu kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian untuk pertimbangan yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan pengalaman pribadi nih. Karena mungkin ada orang yang cenderung suka gitu ya ngolah data-data angka, atau mungkin di sisi lain ada yang sukanya ngolah data dengan menggunakan kata-kata atau narasi-narasi. Nah, kalau untuk yang orang-orang teknik kayak gitu ya, orang yang suka komputer biasanya mereka lebih condong ke kuantitatif karena udah biasa dengan pengolahan data numerik ya. Nah, di sisi lain untuk orang-orang yang suka menulis, suka membaca, suka melakukan wawancara, nah itu biasanya lebih condong ke memilih untuk rancangan penelitian yang sifatnya kualitatif kayak gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu pembaca. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita juga harus mempertimbangkan siapa pembaca kita. Apakah cuma dosen, pihak fakultas, pihak kampus, atau mungkin untuk penelitian-penelitian tesis dan disertasi yang mengharuskan dipublish di jurnal internasional yang bereputasi Scopus. Nah, itu nanti juga harus kita pertimbangkan karena untuk yang jurnal yang harus dipublish berarti kan yang baca adalah editor jurnalnya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan
bagaimana skop atau ruang lingkup jurnal dari yang kita tuju, apakah condong ke penelitian yang lebih banyak diterima itu yang penelitian kualitatif kah, kuantitatif, atau bisa yang menggunakan metode campuran, seperti itu. Nah, Sobat Edukasi, itu tadi cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam merancang suatu penelitian. Kalau menurut Sobat Edukasi video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.